Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, program Diploma 4 Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mikrobiologi Hasil Perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam pengujian keamanan pangan produk perikanan. Mikrobiologi hasil perikanan diberikan kepada mahasiswa semester 3 pada kurikulum tahun 2020. Namun pada kurikulum terbaru, yaitu pada tahun 2023, mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar-dasar mikrobiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan mikrobiologi dan keamanan pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat media dan menerapkan teknik sterilisasi dan juga teknik aseptis. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung jumlah bakteri pada produk kelautan dan perikanan. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung jumlah kapang pada produk perikanan. Yang keenam, mahasiswa mampu mendeteksi dan memvalidasi bakteri gram positif dan gram negatif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguji dan menghitung jumlah bakteri anaerob. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka materi yang diberikan diantaranya adalah dasar-dasar mikrobiologi, mikrobiologi dan keamanan pangan, pembuatan media, teknik sterilisasi dan teknik aseptis, menghitung jumlah bakteri produk kelautan dan perikanan, kemudian materi tentang kapang, bakteri gram positif dan gram negatif, dan yang terakhir tentang bakteri anaerob. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka, yakni dengan perkuliahan teori berada di kelas dan perkuliahan praktek berada di laboratorium mikrobiologi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, mempraktekkan, melaporkan, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain itu juga dilakukan strategi pembelajaran dengan berbasis permasalahan atau problem-based learning yang sangat aplikatif untuk pendidikan vokasi. Metode pembelajaran yang dilakukan ada 4 metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah metode ceramah atau presentasi dari dosen, yang kedua metode diskusi di kelas dengan memberikan studi kasus, yang ketiga metode penugasan, dan yang terakhir adalah metode praktikum dengan berdasar pada pelaporan hasil praktek. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar berupa presentasi, buku ajar atau buku referensi. Salah satunya adalah buku Mikrobiologi dalam Riset. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh tim teaching mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan, yang termasuk salah satunya adalah saya sebagai penulisnya. Selain itu, saya juga membuat buku petunjuk praktikum mikrobiologi hasil perikanan yang dapat menjadi acuan dan tuntunan bagi taruna atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek. Proses evaluasi dinilai dengan meninjau dari sisi teori sebesar 30% dan praktek 70%. Komposisi penilaian teori terdiri atas tugas, kuis, keaktifan sebesar 20%, kemudian UTS 40% dan UAS 40%. Kriteria penilaian tersebut didasarkan pada ketepatan dalam menjawab pertanyaan dan kemampuan dalam mengeksplorasi atau berkomunikasi. Sedangkan untuk penilaian praktek meliputi persiapan 30%, proses praktek 30%, dan pelaporan 40%. Kriteria dan indikator pelaksanaan praktek atau penilaiannya didasarkan pada aktivitas dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan praktek, kemampuan menganalisis, ketepatan perhitungan, serta pembahasan atau penggunaan literatur dalam pembahasan. Hasil penilaian dari proses pembelajaran teori minimal harus memperoleh nilai C atau dengan nilai angka sebesar 51. Sedangkan untuk nilai praktek, kami karena merupakan pendidikan vokasi yang mengutamakan kompetensi, mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai praktek minimal B atau dalam angka adalah minimal 66. Berikut ini kita akan menyampaikan proses pembelajaran mata kuliah mikrobiologi hasil perikanan secara teori di kelas dan praktek di laboratorium. Kita saksikan video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya ya di mata kuliah mikrobiologi hasil perikanan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah pernah belajar apa itu bakteri, ya kan ya. Terus bakteri itu sumbernya dari mana aja, ya kan.
Nah, sekarang kita kalau mau penumbukan bakteri di laboratorium, kita harus menggunakan yang namanya media. Ya, jadi pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang media pertumbuhan bakteri. Ya. Secara umum di alam itu bakteri itu kan bisa tumbuh pada media apapun. Contohnya pada roti. Kemudian kalau produk perikanan contohnya apa? Ada yang mau ini? Dimsum, oke. Terus ada lagi yang mau jawab kira-kira bakteri itu kalau di produk perikanan bisa tumbuh di produk apa saja? Kira-kira contohnya. Ikan segar ada nggak ikan segar? Ada. Ikan segar ada bakterinya. Nah, ketika kita mau menumbuhkan bakteri dalam suatu laboratorium ya, kita harus mengisolasi ya bakteri yang ada di produk ke media pertumbuhan. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat arti media itu sendiri. Apa itu media? Dan di sini saya artikan bahwa media itu adalah substansi yang memiliki komposisi berupa nutrisi tertentu yang berguna untuk pertumbuhan bakteri. Ya, jadi fungsinya media itu sebagai sumber makanan, ya, sumber makanan. Kalau makanan manusia utamanya apa? Nasi itu sumber apa? Karbohidrat. Kalau lauknya apa lauknya? Kalau ikan itu sumber apa kira-kira? Protein. Oke, ada lagi kalau minum itu pakai apa? Air. Air itu ada apa sebagai sumber apa? Oke, kalau sayur? Serat. Terus apa lagi? Vitamin, ya. Jadi di situ ada sumber-sumber nutrisi. Nah, kalau bakteri sumber-sumber itu kita bisa peroleh dari mana? Ya. Nah, ini tadi sudah ya. Ini. Jadi kalau bakteri yang dibutuhkan secara umum itu adalah karbon, nitrogen dan sulfur, juga vitamin-vitamin kemudian. Oke, kalau bakteri dia butuh yang namanya karbon. Kalau manusia tadi butuh karbohidrat, maka senyawa paling kecil dari karbohidrat itu adalah karbon. Karena bakteri ini ukurannya kecil. Apa istilahnya kecil? Mikro. Ya, jadi dia berukuran mikron. Karena dia berukuran mikron butuh materi atau makanan yang berukuran kecil, yang paling sederhana. Jadi karbohidrat paling sederhananya adalah karbon. Kalau protein paling sederhananya apa? Ya, ini nitrogen. Jadi kalau kalian ngecek kadar protein di lab kimia, itu yang dicek apa? Kadar nitrogen, ya enggak? Ini bisa ke arah situ ya. Jadi sumber protein. Kenapa kita ngecek di lab kimia itu sebagai kadar nitrogen, tapi kita asumsikan sebagai kadar protein karena yang kita hitung adalah nitrogen. Ya. Kemudian ada sulfur, fosfat, vitamin dan yang lainnya. Ini biasanya kita tambahkan. Ya. Nah, ini ada beberapa vitamin yang digunakan ya, seperti vitamin B, B6, vitamin C dan yang lainnya. Nah, kalau si bakteri itu juga butuh yang namanya NaCl untuk menaikkan tekanan osmosis. Pernah ingat ya waktu dulu praktek di lab pada semester sebelumnya, kalau kita mau mengejar bakteri kita pakai larutan fisiologis yaitu NaCl. Konsentrasinya berapa? 0,85% ya, 0,85%. Nah, kita ke sini dulu. Berdasarkan penggolongan media, kalau kita ada beberapa pengelompokan. Yang pertama dari sisi konsistensi, yang kedua dari komponen yang digunakan, yang ketiga adalah fungsi. Kalau dari sisi konsistensi, kira-kira ada berapa jenis media? Konsistensi itu bentuknya. Saya ada. Oke, Miss Deldi silakan. Ada media cair, media padat itu ada. Ada media cair, ada media padat. Ada yang mau berpendapat lagi? Ada berapa media? Ada
Koma juga berapa? Selain itu ada lagi? Ada nggak pertengahan antara cair dan padat? Ada nggak pertengahan antara cair dan padat? Kalau antara pertengahan itu kita sebutnya apa? Semi, berarti semi padat, betul. Jadi untuk sisi konsistensi ini ada 3 jenis media. Ada media cair, ada semi solid atau semi padat, dan media padat. Ya. Kemudian, nah ini, kalau media cair itu biasanya kita tidak tambahkan pemadat ya. Jadi konsistensinya hanya berupa di dalam itu cair, di situ ada gula. Gula ini sebagai sumber karbon ya. Terus ada juga zat-zat yang lain. Kemudian untuk semi solid biasanya kita tambah pemadat tapi dengan komposisi hanya 50%. Kalau misalnya kita contohnya apa yang padat paling gampang? PCA. Ya PCA itu misalnya di resep adalah 17,5 gram, maka kalau semi padat kita hanya memberikan separuhnya 8,75. Ya. Nah, kalau gambar ini bisa terlihat ya. Kalau yang atas ini kira-kira media apa? Padat, cair, apa? Semi padat? Ya. Ini media padat. Oke. Kalau yang bawah paling ujung ini media kira-kira semi padat ya. Semi cair sama semi padat sama enggak? Sama. Kalau ini ada tabung durhamnya. Ini ada tabung durhamnya, berarti media cair. Ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan komposisi kandungannya itu ada 3. Ada alami, semi sintetis, dan sintetis. Media alami itu yang berasal dari bahan-bahan alam. Contohnya adalah kita membuat kaldu, ya kita merebus daging. Nah, kita asumsikan bahwa daging itu dia sebagai sumber protein. Artinya di situ ada nitrogen. Ketika kita merebus menjadi kaldu, itu asam amino, nitrogen dan semuanya itu akan larut di dalam air kaldu. Nah, di dalam air kaldu itu sebagai sumber makanan oleh bakteri. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa rebusan daging, rebusan toge, rebusan kentang itu sebagai media alami. Ya. Kemudian untuk yang semi sintetis itu contohnya adalah kaldu nutrien. Jadi kita sudah membuat kaldu tapi kita tambahkan nutrien. Kalau tadi cukup kaldunya saja, kalau ini kaldunya kita tambah senyawa tambahan seperti fosfor, terus sulfat maupun yang lain yang memang dibutuhkan oleh bakteri. Terus kalau sintetis artinya keseluruhan bahan yang ada itu adalah buatan atau sintetis. Nah, contohnya di sini ada ekstrak toge. Kira-kira ini jenis apa berarti? Alami. Oke, kalau di sini kira-kira apa? Di sini adalah bentukannya sudah tersedia di suatu wadah yang biasa seperti ada di lab. Ini berarti dia sintetis ya, karena sudah berupa nutrien agar ini sudah diramu sedemikian rupa, jadi dia adalah sintetis. Nah, kalau berdasarkan fungsinya media-media ini ada beberapa macam. Ada media umum atau media basal, media pengayaan, media selektif, media diferensial, dan media penguji. Oke, kalau yang media selektif, nah kita lanjut ke media selektif ya. Contohnya yang kita pakai adalah media selektif misalnya.
dia artinya hanya bakteri tertentu yang bisa hidup pada media tersebut. Contohnya, kalau kita mau menumbuhkan bakteri Vibrio, ya, Vibrio itu biasanya kita pakai media selektif berupa TCBS agar atau tiosulfat sitrat salt agar, ya, TCBS agar. Kemudian ada beberapa media yang lain, contohnya adalah media penghitungan. Ini yang sering kita gunakan. Apa itu contohnya? Ayo. P, ya silakan. Apa? Amel? PCA, ya. Atau singkatannya apa? Ada yang tahu? PCA, ya. Jadi dia memang digunakan untuk menghitung jumlah bakteri. Ya, untuk pembuatan media di sini kalau kita mau buat media kulit itu artinya medianya padat apa cair? Padat, ya. Padat. Kita pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan penimbangan atau menimbang media. Kemudian pelarutan. Atau kita menambahkan apa sebagai pelarut biasanya? Aqueous, ya. Kemudian sebelum kita gunakan harus dilakukan proses sterilisasi menggunakan alat apa namanya? Ya, setelah itu kita tuang ke dalam cawan Petri, ya, sehingga kita bisa gunakan untuk proses pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri. Nah, kalau mau membuat media dalam tabung, artinya medianya cair, ya. Pertama kita harus melakukan penimbangan sama kayak media padat, ya. Kemudian pelarutan, penuangan, pensterilan, kemudian kita menemukan bakteri. Ada yang tahu bedanya yang di padat sama yang di cair? Langkahnya ada yang sama atau berbeda? Beda. Bedanya gimana? Jadi kalau yang padat itu dilakukan penyedarian dulu baru penuangan, kalau di cair itu di penuangan dulu baru disterilisasi. Jadi bedanya adalah di sini, ya. Kalau tadi padat itu kita sterilkan dulu, baru kita bagi partisi ke dalam cawan Petri. Tapi kalau di dalam media cair, di dalam tabung reaksi, kita partisi dulu ke dalam masing-masing tabung reaksi, baru kita lakukan proses sterilisasi. Oke? Seperti itu. Untuk hari ini materi yang saya sampaikan sudah selesai, ya. Jadi tapi habis ini kita ada kuis, ya. Silakan nanti disiapkan kertasnya masing-masing. Setelah ini saya akan tampilkan kuisnya. Ya, silakan disiapkan. Ya, untuk kuis ini soalnya ada di depan. Silakan ditulis. Kemudian saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sebentar. Mulai. Ya, ini pertanyaannya ada 3, ya. Yang pertama jenis media berdasarkan konsistensinya tadi ada apa aja. Terus yang kedua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba yang harus tersedia pada media tadi apa saja. Terus beda proses pembuatan media cair dan media padat tadi ada bedanya di mana. Ya, silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang, ya. Waktunya 15 menit. Stop, ya. Oke, waktunya sudah habis, ya. Silakan kuisnya bisa dipunggul ke depan. Mungkin satu persatu atau bagaimana, silakan jawab satu ke depan. Semua sudah mengumpulkan? Sudah.
perhatikan bagaimana cara membuat media dan proses sterilisasi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, setelah ini kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di kelas bagaimana cara menghitung media. Jadi hari ini kita akan praktek bagaimana membuat media dan juga tentang teknik sterilisasi ya. Pertama-tama kita harus menghitung dulu kebutuhan media yang akan kita pakai. Di sini kita nanti akan membuat dua jenis media ya. Yang pertama itu tentang PCA atau platform agar, yang kedua kita akan membuat ACL sebagai pengencer ya. Oke, selanjutnya adalah untuk perhitungan PCA. Tadi kita butuh sebanyak 500 ml. Ada yang bisa menghitung kebutuhan PCA berapa? Kelompok 2? Ya, silakan. Ditulis di depan berapa kebutuhannya ya. Oke, berapa gram? Satuannya apa satuannya? Ditulis? Gram, ya. Oke, jadi kalau mau membuat PCA 500 ml yang ditimbang sebanyak 8,775 gram ya. Oke, setelah ini bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, dari sini siapa yang mau maju ke depan untuk menulis kebutuhan NaCl yang harus ditimbang? Kelompok 1, silakan. Siapa? Oke, silakan. Tasya, silakan dituliskan di depan berapa kebutuhan NaCl yang harus ditimbang. Ya, untuk membuat PCA di sini adalah lemari bahan ya. Kita bisa lihat. Silakan diambil, dicari mana media yang PCA. Silakan salah satu ambil. Oke. Silakan selanjutnya ditimbang ya. Timbangannya ada di sebelah sana. Nanti ditimbang sesuai kebutuhan. Tadi berapa? 8,75 gram. Oke, silakan ditimbang di situ. Silakan dipanaskan di sini, dinyalakan panasnya, terus stirernya juga dinyalakan. Ya, satunya juga ya. Oke, ini ditunggu sampai dia mendidih ya, baru nanti kita otoprak. Oke, ditungguin ya. Coba Bu. Untuk Eja silakan siapkan cawan petri tadi berapa? 20 biji ya. Nanti dicari pasangannya. Jadi di sini harusnya yang paling bawah lebih tinggi, terus kemudian dia tidak terlalu longgar. Itulah pasangannya ya. Jadi jangan cari yang pasangan orang lain ya. Untuk cawan petri karena dia alat gelas ya, kita bisa menggunakan sterilisasi kering yaitu dengan menggunakan oven ya. Tadi kita setting di sini suhunya adalah 170, posisi sekarang masih 33 derajat Celcius ya. Dan nanti kita untuk 170 kita gunakan waktu selama 2 jam ya. Silakan dimasukkan dulu ke dalam situ. Ya, ditutup. Nanti dicek ya suhunya, kalau sudah mencapai 170 nanti baru kita hitung 2 jam sejak suhu itu tercapai. Oke? Ya. Sementara kita tinggal dulu sampai suhunya naik. Ya, untuk NaCl bahannya juga ada di sini, silakan diambil. Tadi ditimbang berapa? 6,37 gram. Ya, silakan ditimbang kemudian dilarutkan dengan Aquades sebanyak 750 ml. Ya, silakan dikerjakan. Silakan diambil.
Oke. Ditimbang ya, ada di situ. Cut. Tadi media yang sudah dibuat, sekarang kita mau lakukan teknik sterilisasi ya. Untuk media dan alat ini kita menggunakan sterilisasi basah, yaitu dengan menggunakan autoclave. Nanti kita setting suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah sekarang kita masukkan dulu ke dalam keranjang sterilisasi, masukkan PCA-nya ke dalam sini. Terus ini juga NaCl-nya silahkan dimasukkan ke dalam keranjang. Ini tips mikropipet juga silakan dimasukkan untuk kita sterilisasi. Kalau sudah, nanti kita masukkan ke dalam autoclave ya. Ya, silakan masukkan ya. Ya, dimasukkan ke dalam autoclave sini ya. Oke, pelan-pelan. Kita tutup. Ya. Kita kencangkan ya. Ini ikuti searah dengan jam-jam. Silakan diputar ini. Oke, sampai benar-benar kuat ya. Ini kita sudah setting karena ini dia elektrik ya. Jadi kita sudah setting ke program 7 di mana untuk suhunya adalah 121 derajat Celcius, kemudian waktunya selama 15 menit. Jadi nanti ini prosesnya 15 menit ini sejak 121-nya tercapai ya. Tadi kita sudah melaksanakan praktek ya, sudah membuat media, sudah melakukan sterilisasi ya. Untuk alat dan media kita sterilisasi basah menggunakan autoclave. Untuk yang cawan petri kita sterilisasi kering menggunakan oven. Sekarang kalian bisa membuat laporan terlebih dahulu tadi yang sudah kita buat ya. Nanti kita kumpulkan setelah jam pelajaran ini selesai. Ya, silakan untuk dikerjakan masing-masing laporan dibuat. Oke, silakan. Jadi itu nih. Proses ya, jam pelajaran kita sudah habis ya, waktu untuk mata kuliah mikrobiologi hasil perikanan. Jadi untuk yang praktek tadi laporannya bisa segera dikumpulkan biar bisa segera saya nilai ya. Silakan untuk dikumpulkan. Yuk, sini yuk. Oke, nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi video pembelajaran yang ada di kelas dan juga video praktek di laboratorium. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.